Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Saat badai menyelimuti wilayah di luar kolam pendewaan, suasana menjadi sunyi senyap, semua orang tercengang ketika mereka melihat ke cermin. Di cermin, siluet Huang Xuanzi jatuh tak berdaya dengan setengah dari tubuhnya hancur, dia pingsan. Akhirnya, sebuah hasil telah ditentukan dalam masalah ini. Meskipun itu di luar dugaan semua orang, itu adalah kenyataan yang brutal ketika mereka melihat keadaan Huang Xuanzi saat ini. Bagaimana mungkin, banyak klan binatang surgawi bergumam dengan takjub di mata mereka. Lagi pula, ketenaran Huang Xuanzi terlalu bergema di dalam klan binatang surgawi, dan dia jelas berada di puncak di antara para elit yang lebih muda. Di masa lalu, banyak ahli dikalahkan oleh Huang Xuanzi, yang memicu reputasinya. Lebih jauh lagi, siapa yang menyangka bahwa Huang Xuanzi benar-benar akan kalah dari manusia hari ini? Terlepas dari keterkejutan di hati mereka harus mengakui bahwa Mu Chen benar-benar menakutkan. Tidak heran mengapa dia bisa menyebabkan kekacauan di klan Buddha kuno. Sementara semua orang menghela nafas, klan Phoenix sejati terdiam. Bahkan Huang Jin memiliki ekspresi pucat, sementara hasil ini juga membuat para sesepuh yang berdiri di belakangnya tercengang. Kejeniusan klan Phoenix asli mereka hilang, mereka mengharapkan Huang Xuanzi melawan serangan Mu Chen sebelum meluncurkan serangan balik, tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa jurus pamungkas Mu Chen akan mengalahkan Huang Xuanzi? Dibandingkan dengan keheningan dari klan Phoenix, Tian Huang memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia gemetar, bahkan Penatua Lu dari klan burung 9 neter, yang berada di belakangnya, tercengang dan menelan seteguk air liur. Mu Chen itu benar-benar menakutkan, gumamnya. Mengalahkan Huang Xuanzi, yang berada di tahap awal Immortal Heavenly Sovereign Realm dengan kultivasi roh tahap tengah Heavenly Sovereign, jika ini menyebar, mungkin akan memicu ketenaran Mu Chen lebih jauh. Bagaimanapun, kekuatan Huang Xuanzi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sesepuh dari klan Buddha kuno. Ini adalah keberuntungan terbesar 9 neter untuk bisa mengenal Mu Chen. Tian Huang menghela nafas. Saat itu, mereka keberatan dengan Blue Deling Bond antara Nine Nether dan Mu Chen, karena mereka merasa bahwa Mu Chen akan menyeret Nine Nether ke bawah. Tapi siapa yang bisa mengira bahwa bukan hanya Mu Chen tidak menyeret Nine Nether ke bawah, dia juga menjadi pendukung terbesar Nine Nether. Setelah pertempuran ini, bahkan status klan burung 9 Nether mereka mungkin akan meningkat di antara binatang surgawi. Di masa lalu, mereka yang mengincar klan burung 9 neter mereka juga akan menghilangkan pikiran mereka, dan semua ini karena Mu Chen. Mu Chen menghela nafas panjang sebelum pagoda berubah menjadi garis dan kembali, bahkan fisik spiritualnya secara bertahap memudar. Orang ini benar-benar layak menjadi jenius dari klan Phoenix sejati. Mu Chen berkomentar sambil menatap Huang Xuanzi. Itu karena, setelah melawannya, dia mengalami betapa kuatnya Huang Xuanzi. Dia bahkan harus menggunakan pagoda 3 murni dan 8 divisi untuk menang. Meskipun Huang Xuanzi menjijikkan, dia benar-benar jenius dari klan Phoenix asli. Dibandingkan dengan dia, sisa yang ditemui Mu Chen di masa lalu adalah semut. Namun, Huang Xuanzi mungkin kuat, tapi dia bukan yang terakhir berdiri. Melambaikan tangannya, 3 garis cahaya terbang dari Huang Xuanzi dan ke telapak tangannya. Mereka secara alami adalah sisa 60% dari esensi darah puncak Kuaso Sein. Akhirnya, Mu Chen tersenyum melihat ketiga pelet ini. Dengan ketiganya, dia sekarang yakin bahwa dia bisa memberikan evolusi kepada naga sejati dan roh Phoenix di dalam tubuhnya. Setelah Mu Chen mengambil 3 pelet, Huang Xuanzi tiba-tiba diselimuti cahaya keemasan dan dia terbang keluar dari kolam pendewaan. Mu Chen tidak menghentikannya. Sama seperti bagaimana Huang Xuanzi tidak berani membunuhnya, dia juga tidak bisa membunuh Huang Xuanzi, karena keduanya memiliki penguasa surgawi yang mendukung mereka. Pertempuran sejauh ini berada di bawah aturan, dan jika mereka benar-benar mundur, itu bukan masalah kecil. Pada saat ini, Mu Chen masih tidak memiliki kemampuan untuk melawan penguasa surgawi suci, juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi ibunya. Adapun Huang Xuanzi, Mu Chen tidak takut padanya. Yang pertama akan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari pertempuran ini, dan pada saat dia pulih, Mu Chen akan melangkah ke alam sovereign surgawi abadi. Pada saat itu,
akan mudah bagi Mu Chen untuk mengalahkannya. Ketika Huang Xuanzi keluar dari kolam pendewaan, 9 neter terbang sambil menatap Mu Chen dengan heran. Kamu monster, kamu benar-benar mengalahkan Huang Xuanzi. 9 neter menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen dengan kaget dan bahagia. Hasilnya di luar ekspektasinya. Meskipun dia mempercayai Mu Chen, dia hanya merasa bahwa Mu Chen bisa melarikan diri, bahkan jika dia tidak bisa menang. Namun, siapa yang mengira bahwa Mu Chen tidak memiliki niat untuk melarikan diri bersamanya? Sebaliknya, dia menggunakan metode langsung untuk mengalahkan Huang Xuanzi, sehingga yang terakhir tidak akan bisa beratas garis keturunannya. Panen kali ini cukup banyak. Mu Chen melemparkan ketiga pelet itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat ke kejauhan dengan waspada dan melihat kelompok 3 Konglinger dengan hati-hati mendekati mereka. Mata mereka tertuju pada esensi darah puncak kuasa Sein di tangan Mu Chen. Hanya pada saat inilah mereka memikirkan esensi darah puncak kuasa Sein, karena Huang Xuanzi dikalahkan. Saudaramu, Konglinger menunjukkan senyum menawan. Haha, selamat tinggal, kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Mu Chen tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia tersenyum dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dari deification pool bersama 9 neter. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Konglinger dan teman-temannya? Orang-orang naif itu masih menginginkan esensi darah kuasa Sein. Belum lagi bahwa itu adalah rampasan perangnya, mereka bertiga tidak memiliki niat baik. Untuk memulai, mereka hanya ingin memanfaatkannya untuk menarik Huang Xuanzi kembali. Karena mereka memiliki skema seperti itu, maka Mu Chen juga tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Senyum di wajah Konglinger membeku saat dia melihat siluet kepergian Mu Chen dan menggertakkan giginya. Bahkan Lin Chang dan Xiao Tian dengan enggan mengertakkan gigi. Namun, mereka tidak berani menghalangi Mu Chen. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Huang Xuanzi, dan jika mereka melawan Mu Chen, mereka hanya akan mencari penderitaan. Dengan demikian, mereka bertiga merasa tertekan. Jika mereka tahu bahwa Mu Chen sangat kuat, mengapa mereka berani menentangnya? Mereka hanya akan mengikuti Mu Chen dan Huang Xuanzi tidak akan bisa mendapatkan esensi darah puncak dari mereka. Sangat disayangkan bahwa sudah terlambat bagi mereka untuk menyesalinya. Di deification pool ini, mereka ditakdirkan untuk kembali dengan tangan kosong. Saat permukaan kolam pendewaan terbelah, 2 siluet terbang keluar. Setelah meninggalkan kolam pendewaan, Mu Chen langsung merasakan suasana yang tidak normal. Tatapan yang diarahkan padanya menakutkan. Ketika Mu Chen melihat mereka, mereka akan mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah Mu Chen adalah iblis, langsung membuatnya terdiam. Dalam hati menggelengkan kepalanya, Mu Chen mengabaikan mereka dan membawa 9 neter ke Tian Huang sambil tersenyum. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu dan membawa 9 neter kembali utuh. Tian Huang tersenyum kegirangan sambil menepuk bahu Mu Chen. Mu Chen, Anda adalah dermawan dari klan burung 9 neter saya, dan sebagai perwakilan dari seluruh klan, saya berterima kasih. Melihat Tian Huang hendak membungkuk, Mu Chen dengan cepat menghentikannya. Apa yang kamu katakan? 9 neter melindungi saya di masa lalu, dan jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa mendapatkan pencapaian seperti itu hari ini? Masalah kecil ini bukan apa-apa. Tian Huang tersenyum puas, tetapi dia langsung merasa bersalah. Penglihatan 9 neter memang lebih baik dari kita semua. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, kolam pendewaan telah berakhir, mari kita pergi. Tatapan di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman, dan dia ingin pergi karena dia sudah mendapatkan esensi darah puncak kuasa Sein. Kamu ingin pergi, tidak akan semudah itu, tinggalkan esensi darah puncak kuasa Sein. Tapi suara Mu Chen langsung menarik dengusan dingin. Menyipitkan matanya, Mu Chen berbalik untuk melihat Elder Real Phoenix Clan. Apakah ini pendapat klan Phoenix aslimu? Tatapan penatua itu menjadi tajam, dan tepat ketika dia ingin berbicara, dia ditegur oleh Huang Jin, diam. Pada akhirnya, penatua hanya bisa dengan enggan menutup mulutnya. Dia bisa merasakan tatapan menghina dari sekitarnya. Di dunia Divine Beast, yang memiliki tinju terbesar berbicara. Karena Mu Chen mengalahkan Huang Xuanzi, maka esensi darah puncak kuasa Sein itu adalah rampasan perangnya. Jadi jika klan Phoenix sejati ingin menekan Mu Chen, itu akan terlalu berlebihan. Tapi untungnya,
Huang Jin tidak kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Mu Chen dengan ekspresi muram. Tidak ada yang tidak bisa hilang dari klan Phoenix asliku, karena Anda telah mengalahkan Xuanzi, maka klan Phoenix asli kita akan mengakui kekalahan mereka. Namun, Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat Huang Jin sebelum tertawa. Jika bukan karena ibunya, yang merupakan leluhur arai spiritual Sein Reng, Huang Jin mungkin tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah. Namun, dia juga tidak bisa diganggu untuk berbicara, jadi dia menangkupkan tangannya dan pergi dengan Nine Nether dan teman-temannya mengikuti di belakangnya. Saat ini, dia harus menyerap esensi darah puncak kuasa Sein sehingga dia bisa membiarkan naga sejati dan roh Phoenix berevolusi. Dia juga sangat menantikannya. Klan binatang surgawi di sekitar kolam pendewaan memandang Mu Chen dan menghela nafas. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, ketenaran Mu Chen di dunia 1000 besar akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di gunung belakang di klan burung 9 Nether, Mu Chen duduk di atas batu biru. Dia tetap di klan burung 9 Nether setelah meninggalkan klan Phoenix. Dia tidak kembali ke Muabode, tetapi datang ke Nine Nether berklan dengan Nine Nether. Itu karena Nine Nether harus menyerap kuasa Sein Peak Blood Essence untuk menyelesaikan evolusinya, jadi dia secara alami harus melindunginya. Secara alami, dia juga membutuhkan lokasi yang aman untuk menyerap 60% dari esensi darah puncak kuasa Sein. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke gunung yang jauh yang tidak memiliki bentuk kehidupan di atasnya. Itu botak dengan suhu terik yang terpancar dari gunung, disitulah Nine Nether saat ini menjalani evolusinya. Nine Nether telah memulai kultivasi tertutupnya. Saya berharap dia berhasil. Tian Huang berdiri di samping Mu Chen saat dia melihat gunung besar itu. Meskipun tatapannya acuh tak acuh, ada sedikit kegugupan. Jangan khawatir, dia akan berhasil. Mu Chen menghibur. Mengangguk kepalanya, Tian Huang menoleh ke Mu Chen dan tersenyum. Kamu juga bisa masuk ke kultivasi tertutup di sini untuk saat ini. Saya sudah mengeluarkan perintah bahwa radius 100.000 mil ditutup, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Jadi Anda tidak akan diganggu. Ketika Mu Chen dan kawan-kawan tiba di klan burung 9 Nether, berita yang mereka bawa membuat seluruh klan bersemangat. Mereka semua merasa tertekan ketika Huang Xuanzi beratas garis keturunan 9 Nether. Itu sangat banyak sehingga mereka bahkan merasa tidak berdaya. Mereka awalnya berpikir bahwa Nine Nether tidak akan dapat melarikan diri dari nasib ini. Tetapi siapa yang bisa mengira bahwa Mu Chen tiba-tiba akan ikut campur dalam masalah ini dan, yang lebih mengejutkan, dia mengalahkan Huang Xuanzi. Di antara klan binatang surgawi, terutama di antara klan udara, Huang Xuanzi memiliki nama yang gemilang. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa bahkan dia akan dikalahkan oleh Mu Chen? Ketika berita itu kembali ke klan burung 9 Nether, Mu Chen langsung menjadi idola banyak generasi muda. Saat Mu Chen menunjukkan dirinya di depan klan burung 9 Nether, dia akan segera menarik perhatian semua orang, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Mendengar kata-kata Tian Huang, Mu Chen juga merasa lega dalam hati. Kalau begitu aku harus merepotkan Patriark Tian Huang. Melambaikan tangannya, Tian Huang berbalik untuk melihat gunung tempat Nine Nether berkultivasi secara tertutup. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan memperhatikan pergerakan di sini, sehingga Anda dapat memberitahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Mengangguk kepalanya, Mu Chen tersenyum, Tian Huang berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Ketika Tian Huang pergi, ekspresi Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi suram sebelum dia menarik napas dalam-dalam, dan 3 pelet terbang keluar dari lengan bajunya. Ada rune di pelet, Mu Chen telah menyegelnya untuk mencegah kebocoran. Meskipun dalam keadaan tersegel, mereka masih menyebabkan naga sejati dan roh Phoenix di tubuhnya gelisah dengan raungan serakah dan tangisan yang bergema dari mereka. Betapa tidak sabarnya, Mu Chen tak berdaya tersenyum sebelum tangannya bergabung, tubuhnya gemetar sebelum tato naga sejati dan roh Phoenix muncul di tubuhnya. Ketika dua siluet dibebankan, mereka terbang dari tubuh Mu Chen dan berkembang menjadi naga besar dan Phoenix yang berkeliaran di atas Mu Chen. Naga dan Phoenix berwarna emas, seolah-olah tubuh mereka terbuat dari emas, tampak mulia. Ini adalah naga sejati dan roh Phoenix, tetapi tubuh mereka agak ilusi saat ini tanpa kemampuan untuk membentuk tubuh yang sebenarnya. Namun,
Fluktuasi energi spiritual pada mereka telah mencapai alam penguasa bumi yang disempurnakan. Mari berharap esensi darah puncak kuasa Sein ini tidak akan mengecewakanku. Mu Chen bergumam sambil menjentikkan jarinya. Segel pada 3 pelet langsung menghilang dan aura garis keturunan yang deras menyapu, sekarat seluruh langit ini dengan warna merah. Naga sejati dan roh Phoenix masing-masing langsung mengeluarkan raungan dan tangisan serakah, sebelum mereka mulai melahap aura garis keturunan ke dalam tubuh mereka. Sebelum naga sejati dan Phoenix melahap, ketiga pelet itu seperti lubang tanpa dasar karena mereka terus-menerus mengeluarkan aura garis keturunan, memungkinkan kedua roh untuk melahap tanpa tanda-tanda melemah. Saat kedua roh itu melahap tanpa henti, roh naga sejati dan roh Phoenix mulai berubah. Tubuh mereka yang mempesona mulai berubah menjadi dalam, dan bahkan ada tanda kuno yang menyebar di sisik naga dan bulu Phoenix. Seolah-olah tubuh fisik mereka sedang dibentuk pada saat ini. Mu Chen tersenyum pada adegan ini, tetapi dia tahu bahwa itu baru permulaan. Jika dia benar-benar ingin naga sejati dan roh Phoenix berevolusi, mereka akan membutuhkan aura garis keturunan dalam jumlah besar. Untungnya, 60% dari esensi darah puncak kuasa Sein sudah cukup. Sekarang, itu hanya permainan menunggu. Mu Chen bergumam sambil memejamkan mata dan memasuki kondisi kultivasi. Seluruh proses ini berlangsung selama sebulan dengan gunung di sini praktis tertutup oleh aura garis keturunan deras yang telah terbentuk menjadi awan merah pekat di langit. Adegan ini menakutkan, tapi untungnya, Patriark Tian Huang telah mengeluarkan perintah untuk melarang semua orang masuk. Ketika Mu Chen membuka matanya, dia tidak bisa melihat naga dan Phoenix lagi. Saat lapisan tebal awan merah terus berkumpul, itu telah terbentuk menjadi 2 telur merah besar, dan bahkan 3 pelet sebelum Mu Chen menyusut setengahnya. Senyum muncul di wajah Mu Chen, dia bisa merasakan bahwa ada 2 bentuk kehidupan yang dominan di dalam telur. Melihat ke bawah dari awan merah, Mu Chen tertegun sebentar, ada api hitam terus-menerus memancar dari gunung botak. Di bawah api hitam, seluruh gunung bahkan menunjukkan tanda-tanda mencair. Tampaknya ada sesuatu yang pecah dari kepompong jauh di dalam gunung, bersama dengan fluktuasi misterius. Sepertinya evolusi 9 Nether telah mencapai fase terakhir. Mu Chen sedikit bersemangat. Jika 9 Nether berhasil berevolusi, maka dia akan diperingkatkan di antara Supreme Divine Beast sebagai penguasa surgawi. Sepertinya saya tidak bisa ketinggalan. Segel Mu Chen berubah dan aura garis keturunan dari 3 pelet tumbuh lebih padat, kemudian Mu Chen menutup matanya. Ketika Mu Chen membuka matanya lagi, dia dikejutkan oleh tangisan gemuruh sebelum dia menyaksikan awan petir berkumpul di atas gunung Nine Nether dengan kilat yang merusak. Kesengsaraan petir, mata Mu Chen menyipit. Itu seperti bagaimana manusia akan menghadapi penghalang ketika masuk ke alam penguasa surgawi, Divine Beast juga akan menarik kesengsaraan. Jika kesengsaraan petir ada di sini, itu berarti 9 Nether hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Melihat awan petir yang lebat, Mu Chen tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual. Memalingkan pandangannya, dia melihat Patriark Tian Huang dan tetua dari 9 klan burung Nether berkumpul, dengan gugup menatap awan tebal. Pada saat itulah, awan petir terbelah dan pilar petir besar turun dari langit yang bahkan menembus bau terbakar di atmosfer. Namun, ketika pilar itu hendak menyerang api hitam di dalam gunung, pilar api hitam membubung ke langit dan berbenturan dengan pilar petir itu. Ketika api dan kilat berbenturan, seluruh langit dan bumi bergetar dan kedua kekuatan itu sebentar menahan posisi mereka sebelum menghilang bersama. Tapi kesusahan kilat tidak akan sesederhana itu. Segera setelah itu, awan petir bergulung. Tian Huang dan rekan-rekannya merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat pilar perak petir terus turun dari langit menuju gunung itu. Seolah-olah surga mencoba menghancurkan apapun yang ada di sana. Menghadapi serangan ganas itu, api hitam yang sangat deras juga menyembur keluar dari gunung, membentuk penghalang. Seiring dengan sambaran petir yang semakin ganas, penghalang itu juga mulai melemah sebelum akhirnya hancur. Tiba-tiba awan di langit berkumpul dan sambaran petir kolosal jatuh dari langit ke gunung. Sok menutupi wajah Tian Huang dan teman-temannya, mereka melihat gunung itu mulai mencair dan langsung rata dengan tanah. Tapi itu juga pada saat ini, pilar api hitam besar membubung ke langit dan mengepakkan sayapnya, membuka mulutnya yang mirip dengan lubang hitam,
Itu melahap petir bersama dengan teriakan yang bergema di seluruh langit dan bumi. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat seekor phoenix hitam diselimuti api hitam saat menembus aura kuno dan mulia. Melihat phoenix hitam, Mu Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Pada saat ini, Nine Nether telah menyelesaikan evolusinya. Mencabik-cabik tubuh Divine Beast menjadi Supreme Divine Beast, burung abadi. Sementara Mu Chen merasakan kegembiraan atas keberhasilan evolusi Nine Nether, matanya tiba-tiba menyipit ketika dia melihat awan merah yang dia tutupi. Pada saat berikutnya, pembuatan bir bentuk kehidupan akhirnya mencapai batas. Akhirnya keluar sekarang, kesuksesan, Tian Huang dan sesepuh semua memandang Phoenix hitam dengan kegembiraan di wajah mereka saat tubuh mereka bergetar. Mereka bisa merasakan tekanan mulia yang datang dari garis keturunan mereka. Klan burung 9 Nether mereka memiliki jejak garis keturunan burung abadi. Untuk memulai, hanya saja tidak banyak orang yang bisa membangkitkan garis keturunan itu, dan bahkan lebih jarang ada orang yang berevolusi menjadi burung abadi. Jadi ketika Nine Nether berevolusi menjadi Unding Bird, semua orang di sini merasakan sedikit tekanan dari garis keturunan mereka. Penatua Lu, 9 Nether telah melangkah ke alam penguasa surgawi sekarang. Patriark Tian Huang bertanya dengan penuh semangat. Dia secara kasar bisa merasakan kekuatan Nine Nether, tapi dia tidak bisa memahami level pastinya. Setelah beberapa saat, wajah Penatua Lu tertutup oleh keterkejutan. 9 Nether mungkin telah mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Manusia dan binatang surgawi tidak sama. Sementara manusia mengambil langkah demi langkah untuk mendaki, binatang surgawi bahkan tidak akan mengalami kenaikan selama bertahun-tahun. Tapi saat mereka membuat terobosan, kekuatan mereka akan terbang menuju ketinggian yang tak terbayangkan. Itu berarti 9 Nether saat ini lebih kuat dari Mu Chen dalam hal kultivasi. Penguasa surgawi roh fase akhir, Tian Huang dan tetua lainnya segera bersukacita. Di masa lalu, klan burung 9 Nether hanya bisa mengandalkan Penatua Lu, satu-satunya penguasa surgawi roh, untuk masuk ke dalam jajaran klan binatang suci. Namun, mereka juga harus menghadapi tantangan setiap saat, terutama karena Penatua Lu semakin tua. Dengan demikian, dia tidak bisa maju lebih jauh dalam kultivasinya. Namun, evolusi Nine Nether memungkinkan mereka keluar dari kesulitan mereka. Dia telah berevolusi menjadi Supreme Divine Beast, Unding Bird. Dalam hal kekuatan, itu bisa menjadi peringkat di antara 3 besar. Dengan keberadaan 9 Nether, belum lagi klan binatang surgawi itu, tetapi bahkan klan binatang surgawi tertinggi itu akan takut pada klan burung 9 Nether mereka. Sementara mereka bersukacita, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari langit dan wajah mereka segera berubah. Mengapa ada kesengsaraan petir lain? Mereka bisa melihat kumpulan awan petir yang lebat, bersama dengan fluktuasi yang mengerikan. Itu tidak ditujukan pada Nine Nether. Penatua Lu menyipitkan matanya. Penatua Tian Huang tercengang oleh kata-katanya. Jika tidak ditujukan pada Nine Nether, lalu ditujukan kepada siapa? Tapi sebelum mereka bisa menjawab, mereka segera melihat ke arah Mu Chen. Mereka bisa melihat 2 telur besar di atas Mu Chen yang meresapi fluktuasi yang menakutkan. Apa yang ada di dalam telur merah itu? Mengapa mereka begitu menakutkan? Tian Huang berseru. Bahkan dia merasa takut dengan telur-telur itu. Bahkan Penatua Lu tidak tahu apa yang ada di dalam telur-telur itu. Guntur keras terus bergemuruh, menarik perhatian Mu Chen saat dia menyipitkan matanya pada awan hitam dan merajut alisnya. Dia menyadari bahwa kekuatan yang muncul di awan petir bahkan lebih kuat dari yang menyerang Nine Nether. Tapi dia segera menyadari bahwa naga sejati dan Phoenix adalah eksistensi yang tidak kalah dengan burung abadi. Jadi dengan mereka berdua terbentuk, wajar jika awan petir menjadi lebih menakutkan. Saya harap mereka bisa menahan ini. Mu Chen menatap kedua telur itu. Mereka tidak bisa bergantung pada faktor eksternal untuk kesengsaraan petir, dan naga sejati dan Phoenix hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Sementara Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, awan hitam pekat telah diseduh hingga batasnya dan seluruh wilayah menjadi gelap. 2 sambaran petir hitam yang mirip dengan cakar naga besar menghantam telur. Seluruh langit bergetar ketika kedua telur itu berfluktuasi dan tampaknya telah melahap sebagian dari mereka. Kesengsaraan petir mulai menjadi kekerasan.
Itu bergemuruh dengan sambaran petir hitam yang jatuh dengan keras dari langit, bahkan membuat kulit kepala Penatualu mati rasa. Seiring dengan rentetan petir yang ganas, telur merah juga mulai menyusut ukurannya. Tangan Mu Chen bergabung bersama dan 3 esensi darah puncak seukuran kepalan tangan meledak dengan aura garis keturunan yang deras mengalir ke dua telur. Dengan dukungan aura garis keturunan yang tak terbatas, telur-telur itu juga perlahan pulih. Tapi itu jelas hanya sementara, telur merah terus menyusut ukurannya dari kilat sebelum ukurannya menjadi sekitar 1000 kaki. Adegan ini membuat Tian Huang dan yang lainnya sedikit khawatir. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Mu Chen, mereka merasa bahwa dua telur merah tidak bisa bertahan lebih lama. Tapi dibandingkan dengan kekhawatiran mereka, ekspresi Mu Chen secara bertahap santai, dia bisa merasakan bahwa fluktuasi bentuk kehidupan dari kedua telur itu perlahan terbentuk. Saat awan hitam terus memampatkan, itu telah terbentuk menjadi corong dengan jejak kedipan kilat berkumpul yang membentuk pilar petir besar. Ketika pilar itu turun, tiba-tiba terkoyak dan terbentuk menjadi naga petir hitam dan burung phoenix dengan kekuatan yang bisa meratakan seluruh gunung jika jatuh. Tetapi pada saat inilah kedua telur merah itu pecah dan auman naga dan tangisan burung phoenix bergema di seluruh langit. Tiba-tiba, cahaya yang bersinar membubung ke langit yang membuat Tian Huang dan sesepuh tercengang. Seekor naga dan phoenix besar telah merentangkan tubuh mereka. Naga itu berwarna emas, dengan kilau misterius pada sisiknya yang mengandung kekuatan destruktif. Sisiknya juga diukir dengan rune kuno yang tampak sangat misterius. Phoenix juga berwarna emas, tampak mulia dengan magma emas menetes dari sayapnya, menyebabkan ruang terdistorsi. Singkatnya, dua tekanan mengerikan menyebar di langit, menyebabkan wajah semua orang berubah. Itu, naga sejati dan phoenix sejati, seruan bergema saat Tian Huang dan yang lainnya menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Sebagai seseorang dari klan binatang surgawi, mereka secara alami bisa merasakan penindasan dari dua makhluk superior. Selanjutnya, naga sejati dan phoenix sejati memiliki fisik yang sebenarnya, mereka bukan ilusi. Bagaimana ini mungkin? Penatualu berseru, bagaimana Mu Chen menghasilkan naga sejati dan phoenix? Orang harus tahu bahwa phoenix dan naga sejati adalah kaisar dari klan mereka masing-masing dengan garis keturunan bangsawan, bahkan di klan individu, sulit untuk bahkan salah satu dari mereka dilahirkan, tapi Mu Chen benar-benar menghasilkan keduanya. Mereka memandang naga sejati dan phoenix dengan tidak percaya saat mereka bentrok dengan naga petir dan phoenix. Saat langit dan bumi bergetar, kilat berhamburan melintasi langit, menyapu gelombang kejut, saat naga sejati dan phoenix mengeluarkan raungan dan tangisan, sambaran petir itu tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Selanjutnya, fluktuasi energi spiritual dari tubuh mereka juga meningkat dengan panik. Hanya dalam 10 napas aneh, mereka telah menembus alam dan mencapai alam penguasa surgawi abadi. Mendesis, Penatualu menarik napas dingin dan berseru, naga sejati dan phoenix berhasil mencapai alam penguasa surgawi abadi tahap awal. Tian Huang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka terkejut melampaui kata-kata. Siapa yang bisa menduga bahwa Mu Chen tidak hanya menghasilkan naga sejati dan phoenix, dia bahkan mengangkat mereka ke alam penguasa surgawi abadi. Mereka benar-benar mencapai alam penguasa surgawi abadi. Mu Chen juga terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan mencapai alam berdaulat surgawi roh fase akhir. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa naga sejati dan phoenix akan mencapai alam penguasa surgawi abadi, menjadi lebih kuat darinya. Namun, dia merajut saat dia melihat naga sejati dan phoenix. Dia bisa merasakan bahwa kedua makhluk itu tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Sampai tingkat tertentu, naga sejati dan phoenix mirip dengan klon yang dia kembangkan. Namun, Mu Chen tidak terlalu peduli karena naga sejati dan phoenix berasal darinya, jadi agak tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kesadaran mereka sendiri. Melambaikan tangannya, naga sejati dan phoenix mengeluarkan raungan dan tangisan melintasi cakrawala saat mereka turun. Naga sejati berubah menjadi ular kecil yang bersembunyi di lengan baju Mu Chen, sedangkan phoenix sejati berubah menjadi burung kecil yang berdiri di bahu Mu Chen. Merasakan hubungan yang dia miliki dengan mereka, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia akhirnya memelihara mereka setelah begitu banyak kerja keras. Phoenix hitam juga telah turun dan berubah menjadi siluet ramping.
Ketika semua orang melihat siluet itu, bahkan Mu Chen terkejut di matanya. Nine Nether telah mengalami perubahan total, gaun hitam melilit tubuhnya dengan rambut tergerai, bahkan ada aura misterius dan mulia di wajahnya dan pupil matanya mirip dengan api hitam dari jurang yang akan menyedot orang. Di masa lalu, Nine Nether dipenuhi dengan keliaran, tetapi pada saat ini, dia memiliki pesona misterius dan aura garis keturunan bangsawan yang akan menolak orang lain. Merasakan tatapan Mu Chen, Nine Nether berbalik dan tersenyum. Melihat senyumnya, Mu Chen membalas senyumannya. Terlepas dari perubahannya, dia masih 9 Nether yang pernah melindunginya. Benua Gridlaw, markas besar Mu Abode di wilayah utara. Mu Chen duduk di belakang meja, dia sakit kepala karena semua dokumen di atas meja. Mereka semua adalah upeti dari berbagai kekuatan di bawah Mu Abode. Setelah melalui mereka selama setengah hari, Mu Chen merasa lelah. Dia meletakkan dokumen dan menatap Mandala, yang sedang tersenyum kecut. Saya tidak berpikir Anda perlu datang kepada saya untuk hal-hal ini, kan? Melengkungkan bibirnya, Mandala menjawab, bagaimanapun juga, Anda adalah penguasa Mu Abode, jadi, Anda harus memahami beberapa laporan tentang Mu Abode. Mu Chen menghela nafas, dia telah kembali ke Mu Abode setengah bulan yang lalu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan memiliki kedamaian, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa Mandala akan menyerahkan semua pekerjaan ini padanya. Setengah bulan ini terasa lebih melelahkan daripada bertarung dengan Huang Xuanzi. Baiklah, aku tahu kamu tidak mudah melakukannya. Mu Chen mengangkat tangannya dalam kekalahan. Dia tahu bahwa Mandala melakukan ini dengan sengaja, untuk memberinya pelajaran. Lagi pula, dia tidak pernah diganggu dengan masalah Mu Abode sejak pendiriannya. Ketika Nine Nether dan Profound Sky Ancestor melihat ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Tidak ada yang menyangka bahwa kejeniusan Great Thousand World akan mengakui kekalahan. Pertempuran Mu Chen dengan Huang Xuanzi telah menyebar ke seluruh dunia 1000 besar, dan ini juga meningkatkan ketenaran Mu Chen. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Huang Xuanzi pernah membantai penguasa surgawi abadi fase tengah. Dengan kekalahan kebanggaan klan Phoenix, itu berarti Mu Chen lebih kuat dari Huang Xuanzi. Tapi yang mengejutkan, Mu Chen masih hanya di penguasa surgawi roh fase tengah. Itu berarti bahwa dia mungkin tidak akan terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi suci setelah mencapai alam penguasa surgawi abadi. Melihat bahwa Mu Chen telah mengakui kekalahan, ekspresi Mandala mengendur, sebelum dia dengan lembut mendengus dan berbaring untuk mengambil gulungan dari dokumen yang berantakan. Kediamanmu menerima total 1.900.000.000 cairan spiritual berdaulat selama setahun terakhir. 1,9 miliar cairan spiritual sovereign. Mu Chen memukul bibirnya pada jumlah ini. Mantan domain Great Heaven Law hanya nyaris tidak bisa mendapatkan 100 juta cairan spiritual berdaulat setahun. Kamu pikir itu banyak? Melihat wajah heran Mu Chen, Mandala memutar matanya. Bukan, Mu Chen tersenyum malu. Dia tidak terlalu jelas tentang informasi yang mendalam. Dari 1.900.000.000 cairan spiritual berdaulat, Anda menggunakan 700 juta untuk kultivasi Anda sendiri, dan Penatua Mendalam Sky membutuhkan 400 juta setahun. Sekarang 9 Nether telah mencapai alam penguasa surgawi, dia akan mengambil 400 juta juga. Jadi hanya ada 400 juta cairan spiritual berdaulat untuk hal-hal lain. Apakah Anda tahu berapa banyak mulut yang harus diberi makan di Mu Abode? Mandala mendengus. Mu Chen tertegun, sebelum dia merasa sedikit bersalah. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa dia sendiri yang akan mengambil dari cairan spiritual yang berdaulat. Sekarang dia telah mencapai alam penguasa surgawi, dia membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Tetapi jika dia tidak memiliki sumber daya, efisiensi kultivasinya akan berkurang secara signifikan. Ini juga mengapa banyak penguasa surgawi akan membangun kekuatan mereka sendiri. Karena mereka membutuhkan kekuatan untuk mendukung mereka dalam biaya kultivasi mereka. Aku tidak membutuhkannya terlalu banyak. Nine Nether tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan jumlah ini setelah mencapai alam penguasa surgawi. Sambil menggelengkan kepalanya, Mandala menjawab, ini aturannya, setiap penguasa surgawi adalah pilar kekuatan tertinggi, dan jika Mu Abode bahkan tidak bisa memberikan perlakuan seperti itu, bagaimana mungkin ada penguasa surgawi yang ingin bergabung dengan kita di masa depan? Beralih ke Mu Chen, Mandala melanjutkan, tetapi Mu Abode hanya dapat mendukung Anda 3 penguasa surgawi dengan wilayah kami,
jika ada yang lain, kami tidak akan bisa mendukung mereka. Hati Mu Chen berubah muram mendengar kata-kata itu. Ini jelas mempengaruhi perkembangan Mu Abode. Bagaimanapun, penguasa surgawi adalah dasar dari kekuatan apapun, dan jumlah mereka mewakili kekuatan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Chen bertanya. Pertahankan keadaan ini untuk saat ini dan perlahan-lahan melahap lebih banyak wilayah untuk memperluas Mu Abode, jawab Mandala. Tapi ada banyak kekuatan di benua Gridlaw yang waspada terhadap Mu Abode kita, jadi kami tidak berhasil memperluas terlalu banyak pada tahun lalu, atau itu akan menyebabkan mereka membalas. Setelah pertimbangan singkat, Mu Chen bertanya, sudahkah Anda memeriksa kekuatan tertinggi di belakang pasukan itu di benua Gridlaw? Mengangguk kepalanya, Mandala mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Ketika Mu Chen membukanya, 5 nama masuk ke matanya. 5 kekuatan ini terkenal, bahkan di dunia 1000 besar. Gunung Matahari Pelet, leluhur Matahari Pelet Kota Nether yang mendalam, Tuan Kota Nether yang mendalam. Sekte Surgawi Valet Thunder, yang mulia Valet Thunder. Lembah Harimau Putih, Raja Harimau Putih, Gerbang Hantu Spiritual, Kaisar Hantu. 4 kekuatan tertinggi pertama telah mencapai tahap awal Immortal Heavenly Sovereign Realm, sementara Ghost Emperor telah melangkah ke Middle Phase Immortal Heavenly Sovereign Realm. Benua Gridlaw benar-benar super benua dengan string yang rumit. Bahkan ada total 5 kekuatan tertinggi. Mu Chen menyipitkan matanya. Di masa lalu, tidak ada penguasa surgawi yang ikut campur karena aturan tak tertulis di benua Gridlaw. Tetapi mereka hanya mendukung pasukan untuk mewakili mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Mu Abode akan memiliki monster seperti Anda hanya dalam beberapa tahun dan memecahkan situasi di benua Gridlaw? Mandala tersenyum. Saat Mu Abode kita menyatukan wilayah utara, 5 kekuatan tertinggi itu telah memperingatkan kita untuk tidak ikut campur di wilayah lain di benua Gridlaw. Pada saat yang sama, mereka juga menghalangi ekspansi kami. Tapi setelah berita tentang perbuatanmu di klan Buddha kuno, 5 kekuatan tertinggi itu menjadi ketakutan dan berhenti menghalangi kita. Mu Chen mengangguk. Dia tahu bahwa kelima kekuatan itu akan menakutkan setelah mengetahui bahwa ibunya adalah leluhur arai spiritual Saint Reng. Selanjutnya, dia juga Grand Elder dari klan Buddha kuno. Namun, situasi saat ini benar-benar merepotkan. Meskipun Mu Abode dipenuhi dengan momentum, mereka tertahan di wilayah utara oleh 5 kekuatan itu. Jika mereka memaksa jalan mereka, maka mereka akan memaksa 5 kekuatan tertinggi untuk bergabung bersama dan berurusan dengan mereka, yang akan mengancam Mu Abode. Bagaimanapun, Ibu Mu Chen tidak bisa keluar dan memusnahkan orang-orang itu. Mu Abode adalah tanah kelahirannya, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk tumbuh lebih kuat. Tetapi jika Mu Abode ingin tumbuh lebih kuat sekarang dan melangkah ke kekuatan tertinggi puncak dunia 1000 besar, mereka harus mendominasi seluruh benua Gridlaw, memanfaatkan sumber daya untuk bangkit. Itu bukan karena Mu Chen ambisius, tapi dia tahu bahwa jika Mu Abode terus tumbuh lebih kuat, mereka pasti harus bertarung dengan 5 kekuatan tertinggi. Menurut perkiraannya, jika bukan karena King Yanjing menjadi Grand Elder dari klan Buddha kuno, 5 kekuatan tertinggi itu akan bergerak melawan Mu Abode. Dalam pandangan mereka, Mu Abode adalah ancaman yang terus tumbuh lebih kuat. Tidak terburu-buru, Mu Chen merenung sebentar sebelum melanjutkan, situasi saat ini di Mu Abode dapat berlangsung selama beberapa waktu, dan aku akan membuat mereka meninggalkan benua Gridlaw dalam ketakutan. Menghadapi kekuatan itu, dia hanya membutuhkan waktu yang cukup untuk melangkah ke alam penguasa surgawi abadi, dan kekuatan tertinggi itu akan tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itu, Mu Chen bahkan tidak perlu menghabiskan pasukan untuk mendominasi seluruh benua Gridlaw. Mendengar kata-kata Mu Chen, Mandala menghela nafas. Aku khawatir mereka tidak berniat memberimu waktu. Maksud kamu apa? Mu Chen menyipitkan matanya. Wajah Mandala berubah serius saat dia menjelaskan, saya telah menerima berita bahwa kelima kekuatan tertinggi itu telah membuat aliansi Gridlaw. Aku khawatir aliansi Gridlaw mengincar kita. Mu Chen mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa 5 kekuatan tertinggi itu akan sangat menentukan untuk membuat aliansi untuk menghalangi Mu Abode mereka. Saat Mu Chen terdiam, aula juga menjadi sunyi. Tiba-tiba, sebuah cahaya terbang,
yang ditangkap oleh Mandala, karena dia merasakannya sebentar, dan wajahnya berubah. Apa yang salah? Alis Mu Chen terangkat. Suara Mandala menjadi dingin. Ada berita bahwa 5 kepala aliansi Gridlaw akan mengadakan perjamuan di kota Gridlaw, dan mereka mengundang Anda. Perjamuan? Leluhur langit yang mendalam bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Mandala berkata sambil menatap Mu Chen. Mengelus meja, wajah Mu Chen tercermin dalam cahaya saat dia tersenyum. Cahaya dingin mulai berkumpul di pupil hitamnya. Mereka berani. Saya awalnya ingin menunggu sedikit lebih lama sehingga mereka akan mundur sendiri, dan saya tidak pernah berharap bahwa mereka akan sangat ingin bertarung dengan saya. Karena itu masalahnya, maka kita akan memenuhi keinginan mereka. Ketika dia selesai berbicara, aura deras meledak dari Mu Chen dan pakaiannya berkibar karena momentum, tampak seperti seorang tiran. Terima kasih telah menonton.